Selain zaitun, VCO, minyak canola bagus nggak? Setahu saya tidak, setahu saya. Anak saya umur 6 tahun bermasalah dengan BAB. Dalam sepekan cuma 1-2 kali dan perutnya sakit perutnya sering sakit. Bisa pakai itu tuh, minyak. Ya, minyak-minyakan seperti zaitun, VCO biasanya insya Allah membantu. Kasih makan, kasih minum itu. Atau kalau nggak dibekam atau akupuntur juga membantu. Anak saya menderita esofagitis selama 3 tahun. Badannya turun drastis dan sulit sekali untuk naik berat badan dan tidak bisa makan dengan porsi aman karena pengosongan lambungnya lama. Sudah 3 bulan menjalani beberapa saran-saran saya, tapi haidnya justru tidak kunjung datang sama 3 bulan. Saran saya apa? Coba bikin itu aja sih ya. Apa tuh namanya? Air kelapa muda yang di blender sama habatus sauda, tambah kurma sedikit buat pemanisnya. Blender nanti tunggu dia larut semua, tunggu dia turun, nanti diminum airnya ya. Sama itu kunyit dan lada hitam ya, dibikin minuman, mudah-mudahan bisa membantu. Saya sudah terkena TB kelenjar, kambuhan sampai 3 dan sekarang saya mengkonsumsi obat TB sampai 1,5 bulan. Sampai nanti bulan Mei dan saya sedang mencoba beberapa rimpang dari resep saya mengatakan apakah saya harus masih terus konsumsi obat dokter atau resep atau rimpang saja. Kalau saya pribadi sih kembali ke ibu atau bapak yang bertanya nih sih. Ya maksud saya Anda yang lebih paham badan Anda. Kalau mungkin dengan minum obat dokter itu Anda merasa lebih fit badannya, ya minum aja, rimpangnya diterusin, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Anda sudah cukup dengan rimpang dan Anda memang berperilaku hidup sehat, ya insya Allah bisa juga pola kayak begitu, ya nggak masalah. Meskipun memang rulesnya kalau minum obat TBC kan harus sekian bulan, sekian tahun gitu, saya lupa. Tapi kalau dengan pola-pola hidup sehat, insya Allah juga bisa, insya Allah juga bisa. Dan pernah saya tulis juga kok masalah di feed itu tentang resep TBC. Resepnya resep TBC JSN, coba lihat nanti. Apa bedanya flasdu dengan bekam? Ya beda banget lah. Flasdu itu kalau di dunia medis namanya plebotomi. Jadi venanya ini saya tusuk, keluarin darahnya. Itu flasdu. Ya. Indikasinya apa? Yang saya pahami ya, indikasinya flasdu itu yang saya pahami adalah orang-orang dengan hiper atau polisitemia. Polisitemia itu orang-orang yang kelebihan darah atau volume darah, itu flasdu. Tapi kalau tidak itu saran saya bekam cukup ya, karena sekarang lagi maraknya luar biasa flasdu. Dan resiko flasdu itu ya juga cukup berat. Orang-orang dengan volume darah yang minimal ketika dikeluarkan darah itu dengan flasdu dengan tekanan tertentu, jantungnya bisa kolaps. Artinya orangnya bisa peluang kena stroke juga. Itu flasdu. Jadi saran saya sih ya sebenarnya kalau saya pribadi menyarankan puasa, bekam, hidup sehat cukup. Terlepas dari masalah flasdu ini, ada yang mengatakan itu hadisnya sahih, tapi saya memahami dan beberapa yang saya tanya hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Jadi kalau mau tetap flasdu silakan, tapi kalau saya pribadi saran saya puasa, bekam, hidup sehat insya Allah cukup. Ya, karena menurut saya pribadi ya secara pandangan dari dokter, apa bedanya flasdu sama donor? Kan sama-sama di vena, ya kan? Gitu. Manfaatnya apa? Kalau bekam yang meningkatkan imunitas. Jadi bekam itu kalau kita rutin lakukan, terutama di waktu-waktu yang ada dasar hadisnya, terutama misalkan
17 atau 19, 21 itu banyak sekali manfaatnya ke badan, terutama meningkatkan kekebalan tubuh.